Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, guys. Di video kali ini saya ingin membahas seputar fakta tentang kanvas, fakta tentang freelance, dan fakta-fakta tentang hal-hal yang berhubungan dengan dunia sales. Fakta yang pertama adalah jika supplier itu semakin kecil, maka margin sebuah produk akan semakin besar. Misalnya seperti ini, misalnya di tempat tinggal kalian banyak sekali orang yang sudah ngampas rokok. Nah, berarti kalau suppliernya besar, otomatis keuntungannya kecil. Karena apa? Karena kalau misalnya persaingan antar kanvas biasanya adalah perang harga, jadi saling menjatuhkan harga. Kayak gitu, guys. Jadi saran saya, kalau misalnya kalian ingin melakukan kanvas atau freelance, kalian pilihlah produk yang suppliernya itu masih sedikit, dalam artian yang ngampas produk itu masih sedikit. Ya seperti misalnya kalau kalian nggak mau pusing lagi, kalian bisa membuat produk sendiri. Nah, di video selanjutnya setelah ini saya akan buatkan video bagaimana cara membuat produk sendiri. Produk apa yang bisa dibuat sendiri, nanti ada videonya sendiri. Pastikan kalian subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi supaya saat saya upload videonya kalian nggak ketinggalan. Terus berikutnya, fakta kedua adalah aset sales adalah toko. Nah, jadi bagi kalian masalah terbesar itu adalah retur sama loss outlet atau loss area cover gitu, guys. Biasanya toko order tiba-tiba nggak mau order, itu sebenarnya kalau misalnya dalam dunia sales adalah masalah besar. Karena untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam mendistribusikan produk maupun keberhasilan dalam usaha kanvas, kuncinya ya cuma dua: selalu tambah produk, selalu tambah toko, dan selalu tambah konsumen. Jadi perbanyak NOO atau new open order, kalian perbanyak, dan kalian perbanyak juga konsumen dengan cara melakukan pembangunan konsumen, seperti misalnya bagi sampel atau sampling, tester, pemasangan MMT atau materi promosi, ya seperti itu. Jadi fakta kedua adalah aset sales adalah toko. Jadi logikanya seperti ini. Kalau misalnya kita di satu toko bisa mendapatkan margin Rp10.000, nah kita berkunjung di 40 toko dan yang membeli adalah 20 toko. Jadi margin atau keuntungan kita adalah 10.000 dikali 20 toko, yaitu Rp200.000. Itu kalau misalnya 10.000. Gimana kalau 20.000? Gimana kalau yang membeli 30 toko atau lebih? Itu hitungannya udah beda lagi. Nah, tapi kalau masalah menghitung itu gampang. Yang harus kalian fokuskan saat ini bagi yang masih baru dalam dunia kanvas ya terus rajin kunjungan aja, guys, rajin menawarkan produk aja, dan jangan sampai kalian mendapatkan masalah loss outlet atau kehilangan area. Tapi kalau kalian sudah terlanjur, kalian bisa tonton video saya bagaimana cara mengatasi loss outlet sama retur. Terus berikutnya, alasan orang membeli 80% karena sikap dan 20% karena produk. Jadi saya ingin menekankan sekali lagi bahwa sebenarnya alasan orang itu mau membeli produk kita itu adalah 80% karena sikap kita. Jadi sebenarnya kalau kita jualan itu jualan sikap. Kalau sikap kita diterima dan didukung dengan produk yang kita bawa itu memang produk yang laku, itu otomatis pasti membeli. Dan kalau misalnya kalian sikapnya udah bagus tapi toko atau warung nggak mau beli, itu ada beberapa faktor. Faktor pertama mungkin karena dia memang habis belanja ke grosir. Faktor kedua, hari ini banyak kunjungan sales lain, jadi uangnya ngepres. Jadi kalian harus lakukan follow up, yaitu melakukan penawaran ulang atau kunjungan ulang di minggu berikutnya. Terus berikutnya adalah maju tanpa kemauan untuk menang. Ini yang terakhir, guys, kesalahan para sales kanvas pemula. Ya udahlah, saya asal menawarkan produk, asal memperbanyak kunjungan. Kayak hanya istilahnya cuma maju tapi nggak punya keyakinan kalau misalnya kalian itu bisa closing kayak gitu, guys. Jadi cuma sekedar aja kayak gitu. Jadi cuma datang menawarkan produk, nggak mau ya udah nggak apa-apa, nggak maksa kok, pindah ke toko sebelah. Kayak gitu terus saja. Yang terjadi kalian hanya jalan-jalan. Kalau misalnya kalian beralibi atau beralasan, yang penting kan saya sudah mencoba, yang penting saya sudah maju, sudah menawarkan. Bukan masalah seperti itu, guys.
gini, lebih baik itu ya memang bener sih kita harus memperbanyak kunjungan. Tapi kalau misalnya saya sendiri, kalau misalnya kita berkunjung ke 10 toko, sehari cuma dapat 10 toko, tapi bener-bener optimal. Maksudnya itu bener-bener gimana cara membuat toko itu membeli. Itu lebih baik daripada kalian berkunjung ke 40 bahkan 50 toko, tapi kalian tidak terjadi closing kayak gitu guys. Jadi gimana sih caranya supaya toko itu pasti mau membeli kayak gitu guys. Emangnya ada cara apa aja yang bisa dilakukan supaya toko itu mau melakukan pembelian? Ya mungkin para sales yang lain atau para sales pemula biasanya berpikir solusi terakhir adalah tempo atau titip jual. Tapi sebenarnya banyak sekali cara lain yang bisa kalian lakukan. Tapi itu tidak sasar di video-video channel ini guys, karena itu materi untuk SMJK atau 1 minggu jago kanvas. Nah bagi kalian yang ingin mengikuti program SMJK silahkan bisa follow IG saya bangkit_real, atau bisa juga kirim email ke pambudirian40@gmail.com. Oke? Ya ini adalah beberapa empat hal yang harus kalian ini adalah mindset untuk para sales, terutama sales yang baru. Fakta di lapangan itu seperti ini sebenarnya guys. Dan bagi kalian yang masih ingin terus mencoba, masih konsisten dalam merintis usaha kanvas, terus semangat, terus konsisten, lebih baik menjadi raja kecil di kerajaan sendiri daripada menjadi panglima besar di kerajaan orang lain. Oke, see you next time guys. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan sampai habis. Bagi yang belum subscribe silahkan bantu saya subscribe dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan saat saya upload video terbaru di channel ini. Kalau misalkan suka sama video ini kasih saya like, kalau nggak suka kasih dislike. Oke guys, kalau misalnya kalian ingin share juga silakan share video ini di sosial media kalian supaya teman-teman kalian juga tahu tentang usaha kanvas atau usaha freelance. Siapa tahu mereka sedang membutuhkan peluang usaha. Siapa tahu video ini juga bisa membantu. Oke, terima kasih. See you next time.